Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agus, Tambuk 130-2019-0093, kelas B2 TI. Di sini saya sedikit memaparkan penjelasan jawaban tugas dari materi JST. Pengertian jaringan syarat tiruan atau JST adalah prosesor yang terdistribusi besar-besaran secara paralel yang dibuat dari unit proses sederhana yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan pengetahuan berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk proses lain. Prinsip jaringan saraf tiruan. Ada 3 elemen dasar modul saraf, yaitu yang pertama, satu set dari sinapsis atau penghubung yang masing-masing digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. Yang kedua, sebuah penambah untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Yang ketiga, sebuah fungsi aktivasi untuk membatasi amplitude output dari neuron. Fungsi ini bertujuan untuk membatasi jarak amplitude yang diperbolehkan oleh sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Soalnya yaitu gunakan jaringan komponen untuk mengkluster data-data berikut menjadi 2 kluster. X1 0,10, 0,30, 0,30, 0,50, 0,40, 0,20. X2 0,20, 0,20, 0,20, 0,10, 0,30, 0,60, 0,40. Bobot yang digunakan adalah matris berukuran 2x2 dengan tiap-tiap elemen bernilai 0,4. W sama dengan W11, W12, W21, W22 sama dengan 0,4, 0,4, 0,4. Learning rate. Alpha sama dengan 0,3 dan setiap perubahan epoch akan diset alpha sama dengan 0,6 dikali alpha, maksimum epoch ditetapkan sebesar 15. Epoch K1 sama dengan X1 sama dengan 0,1, X2 sama dengan 0,2. Jarak pada bobot K1 sama dengan W11 dikurang X11 pangkat 2 ditambah W12 dikurang X12 pangkat 2 sama dengan 0,14 ditambah 0,1 pangkat 2 ditambah 0,4 dikurang 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,13. Jarak pada bobot K2 sama dengan 0,4, 0,11 pangkat 2 ditambah 0,4 kurang 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,13. Jarak terkecil pada bobot K1. Bobot K1 baru. W11 sama dengan W11 lama ditambah alfa X11 dikurang W11 lama. Sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dalam kurun 0,1 dikurang 0,4 sama dengan 0,31. W12 sama dengan W12 lama ditambah alfa sama dalam kurung X12 dikurang W12 lama sama dengan 0,4 ditambah 0,3 dalam kurung 0,2 dikurang 0,4 sama dengan 0,34. X1 sama dengan 0,3, X2 sama dengan 0,2. Jarak pada bobot K1 sama dengan 0,31 dikurang 0,3 pangkat 2 ditambah 0,34 dikurang 0,32 pangkat 2 sama dengan 0,0197. Jarak pada bobot K2 sama dengan 0,34 ditambah 0,3 ditambah 0,2 dikurang 0,34 sama dengan 0,98. X1 sama dengan 0,3, X2 sama dengan 0,1. Jarak pada bobot K1 sama dengan 0,307 dikurang 0,3 pangkat 2 ditambah 0,98 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 0,0393. Jarak pada bobot K2 sama dengan 0,4 dikurang 0,3 pangkat 2 sama ditambah dalam kurun 0,4 dikurang 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,1. Jarak terkecil pada bobot K1. Bobot K1 baru. W11 sama dengan 0,307 ditambah 0,3 dalam kurun 0,3 dikurang 0,307 sama dengan 0,349.
W12 0,298 ditambah 0,3 dalam kurung 0,1 dikurang 0,298 ditambah 0,2386. X1 sama dengan 0,3, X2 sama dengan 0,3. Jarak pada bobot K1 sama dengan dalam kurung 0,349 dikurang 0,5 pangkat 2 ditambah 0,2386 dikurang 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,0418. Jarak pada bobot K2 sama dengan 0,4 dikurang 0,5 pangkat 2 ditambah 0,4 dikurang 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,02. Jarak terkecil pada bobot kedua. Bobot kedua baru, W11 sama dengan W21 lama. Ditambah alfa dalam kurung X11 dikurang W11 lama. Sama dengan 0,349 ditambah 0,3 dalam kurung 0,4 dikurang 0,349. Sama dengan 0,334. W12 sama dengan 0,2386 ditambah 0,3 dalam kurung 0,6 dikurang 0,2386 sama dengan 0,3470. X1 sama dengan 0,2, X2 sama dengan 0,4. Jarak pada bobot K1 sama dengan 0,334 dikurang 0,2 pangkat 2 ditambah 0,3470 dikurang 0,4 pangkat 2 sama dengan 0,207. Jarak pada bobot kedua sama dengan dalam kurung 0,43 dikurang 0,2 pangkat 2 ditambah 0,37 dikurang 0,4 pangkat 2 sama dengan 0,0538. Jarak terkecil pada bobot K1 baru, W11 sama dengan 0,334 ditambah 0,3 dalam kurung 0,12 dikurang 0,334 sama dengan 0,3434. Sudah tercapai satu epoch, maka nilai alfa berubah menjadi 1. Alfa sama dengan 0,6 dikurang 0,3 sama dengan 0,18. Jadi diperoleh nilai bobot akhir W sama dengan 0,3422, 0,4426, 0,3696, 0,3874. Kemudian terhadap data ketiga, jarak pada bobot K1 sama dengan 0,3422 dikurang 0,3 pangkat 2 ditambah 0,3696 dikurang 0,6, 0,1 di pangkat 2 sama dengan 0,745. Jarak pada bobot K2 sama dengan 0,4426 dikurang 0,3 pangkat 2 ditambah 0,3874 dikurang 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,103. Ternyata data ketiga lebih dekat terhadap bobot K1, maka data tersebut termasuk dalam kluster pertama. Sekian dari pemaparan penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.